Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya anak-anak Bapak sekarang ini kurang semangat dalam belajarnya, hingga menjawab salam Bapak pun tidak semangat. Jadi Bapak ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya di sini Bapak mau nanya, apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sekali lagi Bapak tanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, baiklah. Langsung saja di sini. Masuk semuanya kan hari ini? Ya Pak. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pembelajaran kita pada hari ini mendapat keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, pada pertemuan saat ini kita akan belajar tentang surah Al-Qari'ah. Sebelum kita memasuki kepada pelajaran bagaimana kita bisa membaca, memahami isi kandungan surah Al-Qari'ah, sebelumnya perlu diketahui bahwa surah Al-Qari'ah ini adalah surah Makkiyah. Mengapa disebut Makkiyah? Karena surah Al-Qari'ah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah, yaitu diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah Al-Qari'ah ini yaitu surah yang ke-101, terdiri dari 11 ayat. Paham? Paham, Pak. Jadi Bapak ulang bahwa surah Al-Qari'ah ini adalah surah Makkiyah, tergolong surah Makkiyah. Mengapa disebut Makkiyah? Karena surah Al-Qari'ah ini diturunkan di kota Mekah, diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah ini surah yang ke-101, jumlah ayatnya 11. Coba Alda sebutkan berapa ayat surah Al-Qari'ah? 11, Pak. Surah keberapa? Ke-101, Pak. Diturunkan di kota Mekah. Mengapa disebut surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Baik, alhamdulillah, bagus. Jadi selanjutnya yaitu adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bagaimana siswa dapat membaca dan melafalkan surah Al-Qari'ah, dan yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui arti atau terjemahan dari surah Al-Qari'ah. Yang keempat yaitu siswa dapat menghafal surah Al-Qari'ah. Selanjutnya yaitu siswa dapat menjelaskan isi kandungan dari Quran surah Al-Qari'ah itu sendiri. Jadi yang pertama yaitu mari kita bersama-sama membaca surah Al-Qari'ah. Anak-anak sekalian ikuti apa yang Bapak baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka
mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Wa takunul jibalu kal'ibnil manfus. Wa amma man thaqulat mawazinu. Fa amma man thaqulat mawazinu. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu. Wa amma man khaffat mawazinu. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Baiklah, alhamdulillah. Nanti di rumah dihafalkan ya surah Al-Qur'annya. Nanti minggu depan kita ulangi lagi. Baiklah, di sini Bapak akan menerjemahkan atau menyebutkan arti dari surah Al-Qur'an. Ayat yang pertama yaitu Al-Qari'ah, yaitu hari kiamat. Jadi di surah Al-Qari'ah ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kejadian di hari kiamat nanti. Yaitu dilanjutkan di ayat kedua, apa kata Allah? Mal qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Di ayat selanjutnya Allah menjelaskan lagi, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti anak-anak yang berterbangan. Jadi anak-anak sekalian, yang perlu diketahui bahwa ketika terjadinya hari kiamat nanti, manusia yaitu akan berhamburan, berlari-lari heran apa yang terjadi dengan bumi ini. Jadi Allah menggambarkan di surah Al-Qari'ah ini manusia itu seperti anak-anak yang bertebaran. Itu manusia berlari-lari, kebingungan, ketakutan, panik, bercampur aduk di dalam hari kiamat nanti. Di ayat selanjutnya Allah menjelaskan wa takunul jibalu kal ihnil manfus, yaitu Allah menyebutkan bahwa gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi gunung-gunung pada saat itu akan saling bertabrakan, akan hancur, bertebaran pada hari itu, yaitu pada hari kiamat. Di ayat selanjutnya Allah menjelaskan yaitu fa'amma man thaqulat mawazinu, dan adapun orang-orang yang berat timbangannya, yaitu orang-orang yang senantiasa beramal soleh, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan kepada orang. Allah menjelaskan lagi fa huwa fi insyati radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu orang yang senantiasa berbuat baik, orang yang senantiasa beramal soleh akan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah, yaitu akan dipuaskan ketika di akhirat kelak. Di ayat selanjutnya sebaliknya, yaitu wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, apa kata Allah? Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Di ayat selanjutnya Allah menjelaskan lagi wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa kiamat atau apa neraka hawiyah itu? Yaitu narun hamiyah, api yang sangat panas. Jadi pesan Bapak di sini, mari kita senantiasa untuk berbuat baik, beramal soleh kepada orang lain maupun diri sendiri, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang terbaik di sisinya. Karena ketika orang yang senantiasa berbuat jahat kepada orang,
maupun berbuat jahat kepada diri sendiri akan diberikan tempat, yaitu neraka hawiyah. Apa kata Allah tadi? Neraka hawiyah yaitu neraka yang paling panas. yaitu api yang sangat panas. Jadi itu pesan yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Qari'ah. Intinya kita senantiasa berbuat baik kepada orang, jangan suka berbuat jahat kepada orang. Jadi anak-anak sekalian, jangan suka nakal atau menjahili teman-temannya di kelas. Kalau dia jahil duluan tuh jangan. Sesuai dengan digambarkan dalam Quran surah Al-Qari'ah ini, jadi orang yang suka jahil, orang yang suka berbuat jahat kepada orang, jadi Allah membalasnya dengan balasan, yaitu dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Yang kita ketahui, neraka hawiyah adalah neraka yang apinya sangat panas. Mungkin cukup sekian yang pembelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Tolong setelah pembelajaran ini pulang ke rumah untuk senantiasa dilanjutkan atau dipelajari materi yang Bapak ajarkan pada hari ini. Papa mau nanya. Ini apa? Macam mana lah kita punya kawan, Pak? Dia tuh suka gaya tas kita. Masa kita diam ya? Jadi ketika kawan kita jahit sama kita, kita ingatkan. Karena dalam Islam, apa kata Nabi Muhammad SAW, ketika engkau melihat suatu kemungkaran, yaitu suatu kejahatan yang dilakukan orang lain, maka 3 solusinya, yaitu cegah dengan tanganmu, cegah dengan lisanmu, lalu yang paling terakhir adalah senantiasa mendoakan dia. Ketika kawan kita ingatkan dengan tangan, bukan memukul ya, bukan membalas dengan pukulan, bukan. Bukan, dengan yang dapat mendidik dia. Ketika tidak mampu dengan tangan, maka kita mencegahnya atau mengingatkan dengan lisan kita. Kita ingatkan bahwa apa yang dilakukannya itu tidak baik. Dan ketika hal itu tidak bisa juga, maka kita cukup mendoakannya supaya diberi perubahan. Karena kata Nabi Muhammad SAW, itulah selemah-lemahnya iman. Kita tak boleh balas. Tidak boleh. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, bukan bahas kejahatan dengan kejahatan. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Bapak tak ngasih kami hadiah, Pak. Tidak ada hadiah. Nanti minggu depan, ketika nanti hafal surah Al-Qari'ah, baru Bapak kasih hadiah. Jadi potong kangkung ya, Pak ya? Iya. Jadi habis pembelajaran ini, nanti di rumah pelajari lagi, hafalkan surah Al-Qari'ah ya. Untuk minggu depan nanti Bapak cek lagi. Dan simpulkan. Dan nanti baca-baca lagi apa isi kandungan yang ada di buku LKS-nya ya. Ya, kerjakan ulangan harian di buku LKS halaman 54 ya. Besok pembelajaran berikutnya minggu depan kita cek. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran pada hari ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, tetap jaga kesehatan semuanya, tetap semangat belajarnya. Itu pesan Bapak. Cukup sekian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.